Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek semangat dulu ya. Santri Putra Mutiara Hati, semangatnya mana? Angkat tangan. Angkat tangannya yang putra dulu. Oke, putra. Jawab salam dengan semangat, siap? Siap? Assalamualaikum. Ini khusus putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, soli-soli semuanya. Sekarang yang santri putri Mutiara Hati, semangatnya mana? Tunjukkan dengan lampion ke ayah bunda. Ayah bunda aku di sini, bilang begitu ya. Ayah bunda aku di sini. I love you. Oke. Saya salam, jawab dengan semangat, jangan kalah dengan abang-abangnya ya. Siap? Jangan kalah dengan mas-masnya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan untuk santriwan santriwati Mutiara Hati. Sekarang salamnya kita gabung. Kita gemakan gedung ini dengan doa-doa keselamatan. Setuju? Dengan doa-doa kasih sayang dan cinta, dengan doa-doa keberkahan. Siap? Semuanya bersemangat, santri-santrinya menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada Ustaz Suharman, Ustazah Umi Nahara yang kami muliakan, yang saya tahu walaupun tidak banyak, beliau dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebijaksanaan menahkodai lembaga ini dengan visi besarnya, yaitu membentuk generasi-generasi Qurani. Alhamdulillah, membangun generasi-generasi Indonesia masa depan, membangun pahlawan-pahlawan NKRI yang akan datang. Alhamdulillah. Kita doakan semoga anak-anak yang kita wisuda ini benar-benar nanti sukses semuanya, amin. Menjadi anak-anak yang kaya raya dan dermawan, bahagia dunia akhirat, amin Allahumma, amin Allahumma. Hadratul Afadil Mbak Kiai Parijon kan Allah muliakan, kita sarang-sarang bungaken mugi panjenenganipun tansah pinaringan sehat, tansah pinaringan panjang yuswa, dipun paringi keberkahan kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kepada orang tua kita, tokoh masyarakat kita, hadir di tengah-tengah kita ini wisuda spesial ini dihadiri oleh Bapak Haji Sutriman. Alhamdulillah, mudah-mudahan memberkahi kita semuanya yang hadir. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada Akhilul Karim Villa, Ustadz Imam Subahi, ada Ustadz Mu'aliman, ada Ustadz Ridwan, tadi mana orang yang hilang, ada tadi Ustadz Hatta, semuanya yang kami tadi. Kepada ayah bunda, halo, mana ayah bundanya? Mana tangannya coba ayah bundanya? Masya Allah, ayah bunda ini Mbak Umi, Ustazah Umi, beliau yang selalu jadi alarm setiap pagi untuk anak-anaknya.
terutama ibu-ibunya, betul apa betul? Ibu-ibunya yang tiap pagi bilang, bangun nak, mandi nak, gosok gigi nak, sarapan nak, sepatu, mana sepatu? Kok nggak ada sepatunya? Kemarin taruh di mana? Langsung udah mulai emosi ya. Tiap pagi-pagi gitu itu. Ibu dan mudah-mudahan nanti anaknya betul-betul gitu. Bundanya sering marah-marah ya. Bunda yang saya muliakan, spesial salam takdim saya kepada wisudawan, wisudawati semuanya, dan saya sampaikan kepada kalian semuanya dari sini ke sana semuanya, I love you all. Saya mencintai kalian semuanya fillah. Mudah-mudahan kalian sukses selalu, amin Allahumma. Kalian ini cita-citanya, Ustaz Imam, ini kalau ditanya cita-citanya itu macam-macam. Ada kepengen dokter, kepengen polisi, kepengen jadi menteri, tapi hobinya itu kalau sekolahnya libur. Jadi cita-citanya besar, tapi sangat seneng banget kalau sekolahnya libur. Betul apa betul? Nah, oleh karenanya mudah-mudahan dengan wisuda ini ibu-ibu, masya Allah, beruntung banget punya anak-anak yang kayak gini. Perjuangannya dulu ketika masuk Mutiara hari pertama masih nangis-nangis, ingin ikut pulang, betul apa betul ibu? Sekarang mereka gagah-gagah seperti ini di wisuda, alhamdulillah. Saya tanya dulu ini sebelum ngaji, mbak-mbaknya di sini siapa yang tadi deg-degan ketika disuruh tasmi? Yang putra siapa yang tadi deg-degan ketika disuruh tasmi? Siapa? Ada. Sama saya dulu juga deg-degan ketika akad nikah. Bukan ketika ditasmi ya, deg-degan ketika akad nikah. Ibu bapak yang saya muliakan, sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik-adik semuanya, apakah kalian cinta Nabi? Cinta kepada Nabi? Benar? Cinta itu semakin siang semakin semangat. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Jadi masih semangat? Siapa yang cinta Nabi bilang saya. Ulang lagi. Siapa yang cinta Nabi bilang saya. Siapa yang cinta Allah bilang saya. Siapa yang cinta Nabi, siapa yang cinta Allah, ayo cepat katakan bilang saya. Ayo cepat katakan bilang saya. Ayo cepat katakan bilang saya. 3 kali saya. Amin Allahumma. Saya tadi nulis pantun lupa. Ustaz Ridwan tolong ambilkan kertas. Kita berpantun dulu ya. Tadi saya minta pena. Ini spesial saya buat langsung. Nah, kita baca pantun, setuju? Nanti kita sama sholawatan. Pantunnya begini. Spesial pantun yang pertama untuk Ustadz Suarman dan Ustadzah Umi Nahara. Nanti jawabannya Allah gitu ya. Saya kasih contoh. Ke sekolah bawa bekal roti, di antar bunda sambil bawa nasi. Allah. Bisa ya? Bisa? Oke. Ke sekolah bawa bekal roti, di antar bunda sambil bawa nasi. Allah. Selamat wisuda mutiara hati, semoga selalu berprestasi. Selamat wisuda mutiara hati, semoga selalu berprestasi. Salatullah, salamullah
ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sekali lagi semangat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Pagi hari minum teh hangat, siang minum es dengan semangat. Allah, Allah, Allah. Pagi hari minum teh hangat, siang minum es dengan semangat. Allah, Allah, Allah. Anakku wisuda penuh hikmat, semoga sukses dunia akhirat. Anakku wisuda penuh hikmat, semoga sukses dunia akhirat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sekali lagi semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya itu nengok jam gak ketemu, nyari-nyari jam. Nanti kalau sudah jam 11:04 Ustaz Mualiman nanti ngacung ya. Nanti enggak kebablasan. Saya jadi sama Pak Haji Triman 15 menit. Ibu bapak yang saya muliakan, ngaji kita bagi dua. Yang pertama untuk anak-anak 2 poin, untuk ibu-ibu mau berapa poin? 1, 2, 3, atau 4? Halo? Ya terserah saya Bu ya. Paling tidak minimal 3 lah. Yang untuk anak-anak, halo semuanya, ingin sukses, kepingin sukses. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 2 kunci kesuksesan untuk kita jika kita lakukan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Apa yang pertama? Sholat pada waktunya. Adik-adik ini kalau dengar adzan sering langsung tidur apa ambil wudhu? Bener, nanti saya tanya bunda loh. Nanti kalau liburan di rumah tetap harus sholat. Sholat itu wajib, betul apa betul? Wajib itu apa? Ada yang tahu? Wajib adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Jadi sholat itu wajib. Ada lagunya itu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'an sani wa daraji, adfata yaji
rotal alamin ya uhai lal judi wal karami akfatayati rotal alamin ya uhai lal judi wal karami wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Sama-sama. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an sani wa darji, adal fatayati rotal alamin ya uhailal judi wal karami adfatayati rotal alamin ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Pak Haji Triman, saya bangga banget Pak Haji Triman, anak-anak tadi sambung ayat hafal semua. Jadi Pak Ustadz Imam Subeki, saya itu pernah piknik berhari-hari perjalanan jauh. Nah, setiap waktu sholat itu ibu, kalau di daerahnya Pak Haji Triman itu Bu, kalau dipanggil di Poro sana, kalau dipanggil tuh kok diem saja, tapi matanya melotot. Dipanggil tuh diem aja, tapi matanya mentelang. Itu kalau di Jeporo itu namanya ikan asin. Kan bener Pak Haji ya? Dipanggil kok diem aja ikan asin itu. Bu, takut dikatakan ikan asin itu Pak Haji ya. Ibu masih semangat Ibu? Masih hidup? Saya khawatir nih ruhnya udah sampai ke rumah, udah nyuci, udah masak, udah nonton TV. 10 menit lagi sanggup Ibu? Jadi saya mau cerita Ibu, dulu ketika saya piknik berhari-hari perjalanan itu, ketika sholat itu kawan-kawannya itu rebutan untuk jadi makmum, tidak ada satupun yang mau jadi imam. Terutama sholat maghrib, isya, subuh, itu nggak ada yang mau. Katanya nggak hafal surat-suratan. Padahal tadi ini anak-anak kita Masya Allah luar biasa. Pada suatu saat sholat maghrib, itu kan saya paksa, pokoknya maghrib hari ini diantara kalian harus ada yang jadi imam. Akhirnya maju tuh satu. Dia setelah baca surat Al-Fatihah, bacanya sebenarnya pendek, surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna udah mulai lupa nih Bu, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa lagi, diulang lupa lagi sampai 4 kali. Yang kelimanya dia membaca lagi, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Mungkin saking mangkolnya, saking dongkolnya, kawan saya di belakang tuh bilang gini, innalillah mas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini karena jarang ngaji, jarang deres, jarang baca Al-Quran, Masya Allah. Tapi anak-anak kita ini luar biasa, Al-Quran hafal, ada yang 1 juz, 2 juz, 3 juz, Alhamdulillah. Ayah bunda nggak usah ngawatirin anak-anaknya masa depannya mau jadi apa, nggak usah ngawatirin kalau Al-Quran itu menjadi pegangannya. Bahkan tidak hanya di dunia Ibu, orang yang senang Al-Quran itu dirindukan surga. Al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar. Surga merindukan 4 hal, 4 perkara, 4 golongan. Di antaranya adalah talil Quran, orang yang senantiasa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Saya tanya lagi, Bu,
Ibu, Ibu kalau dekat-dekat dengan kipas angin apa efeknya Ibu? Apa? Mabuk. Adem, oh adem. Kalau dekat kipas angin adem. Ibu kalau kira-kira kalau menceburkan diri ke air apa efeknya Ibu? Basah gitu ya. Ibu-ibu kalau misalnya ibu dekat dengan api apa yang terjadi? Panas, karena api memang sifatnya panas. Nah, tetapi kalau ibu-ibu anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan hidupnya. Karena Al-Quran itu mulia, zatnya Al-Quran itu mulia. Siapapun, apapun yang dekat dengan Al-Quran, pasti demi Allah akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Wal Qur'anil Majid. Demi Al-Quran yang mulia. Jadi Al-Quran itu mulia Ibu. Maaf Ibu, ini ada kertas yang tadi saya nulis pantun itu Bu. Ini sama-sama kertas. Semisal kertas ini dicetak untuk nyetak koran, untuk nyetak majalah, kemudian sama-sama kertasnya juga dicetak untuk mencetak Al-Quran. Kira-kira mulia mana Bu? Mulia Al-Quran atau mulia koran? Mulia Al-Quran. Padahal sama bahannya, kertas yang sama. Yang satu dijadikan Al-Quran, yang satu untuk nulis koran. Kalau untuk nulis koran dibaca sebentar, dibuat membungkus nasi gitu ya. Kadang-kadang diduduki gitu. Tapi kalau Al-Quran diciumin tiap hari, kalau mau diletakkan di pipet, diletakkan yang paling atas. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini mendekati korbannya. Ibu tahu kulit sapi, tahu Ibu? Kulit sapi itu Ibu, kalau dibuat drum band, dibuat robana, sama yang satu lagi dibuat sampul Al-Quran, itu mulia mana? Mulia sampul Al-Quran. Kalau dibuat drum band, dipukulin tiap Agustusan itu Bu. Dibuat robana, ditempelengin tiap hari itu kulit sapi itu. Tapi kalau dibuat Al-Quran, dia naruhnya di dada, dihormati itu. Apapun yang dekat dengan Al-Quran akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saya kasih contoh lagi nih, biar ibu-ibu, bapak-bapak paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki triliunan malaikat Ibu Bapak. Dan malaikat itu semuanya mulia. Tapi di antara triliunan malaikat itu ada satu malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Betul apa betul Bu? Kenapa malaikat Jibril mulia? Karena malaikat Jibril akrab dengan Al-Quran. Beliau yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dalam agama Islam itu nabi-nabi, ada ratusan ribu nabi. Dan di antara ratusan nabi itu Ibu Bapak yang saya mulia, ada nabi yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad itu mulia? Karena beliau menerima Al-Quran, beliau membaca Al-Quran, beliau menyebarkan Al-Quran di seluruh penjuru dunia. Ada lagi umat-umat Nabi itu mulia semuanya, tapi yang paling mulia dari umat Nabi-Nabi adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita semua ini umat paling mulia, di mana nanti surga tidak akan dibuka kecuali umat Nabi Muhammad sudah masuk surga terlebih dahulu. Kenapa umat Nabi Muhammad mulia dibandingkan dengan umat-umat yang lain? Karena umat Nabi Muhammad punya Al-Quran. Alhamdulillah. Di dalam Islam ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada bulan suci Ramadan. Dinanti-nanti hadirnya oleh seluruh umat Islam sejagat raya ini. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan mulia? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian ada malam. Malam itu mulia banget. Bahkan malam ini Ibu Bapak lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu namanya apa Ibu? Lailatul Qadar.
Kenapa Lailatul Qadar ini begitu mulia? Karena berkenaan dengan Al-Qur'anul Karim. Maka ibu, bapak, ayah, bunda tidak salah pilih menyekolahkan putra-putrinya ke Mutiara Hati. Ini akan dididik, akan diakrabkan dengan Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Jadi untuk anak-anakku semuanya nih, halo. Pertama, sholat tidak boleh ditinggalkan. Satu ya, harus sholat dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah menjawab birrul walidain. Halo, 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 hai, halo. Coba saya minta saya acak aja ya, yang satu mana ya kira-kira ya? Mbak, yang ini siapa namanya? Ya, you. Kamu ini ya, yang itu sebelahnya. Siapa namanya? Nilam. Mama hadir. Bunda hadir. Coba Bunda suruh tegak. Mana bundanya Nilam? Bundanya Nilam ini acak ini bukan pilih kasih. Mana? Bundanya Nilam izin berdiri. Sini Bu. Mbak Nilam kelas berapa? Kelas 2. Bilang sama Bunda, Ibu atau apa? Mama galak. Alhamdulillah jujur mamanya nggak galak. Coba Mbak Nilam kan udah di wisuda, semuanya karena doa ibu, ya kan? Dulu Mbak Nilam ketika belajar ngayuh sepeda itu yang deg-degan ibunya. Ketika Mbak Nilam sakit, yang semalaman nggak bisa tidur, mama, bener nggak? Ya kan? Oleh karena coba sekarang ucapin I love you mom, I love you bunda gitu. Terima kasih atas semuanya. Sebentar ya. Ayo turun. Kunjungi ibunya. Minta doanya. Masya Allah. Minta doanya. Ayo ucapkan. Nyampe. Yang minta doa ucapkan cintanya. Terima kasih Mama. I love you. Ya, barakallah. Minta doanya, doakan terus Ibu. Terima kasih. Selain Nilam, nanti seperti itu di rumah ya. Temuin ibunya, minta doanya. Kalau doa kalian itu selaras dengan apa yang didoakan oleh ibunya, hidupnya pasti akan sukses. Ini termasuk ibu-ibu. Ini kita punya anak, tapi kita juga punya orang tua. Betul apa betul? Kalau ibu punya target, kalau ibu punya cita-cita kok belum terkabulkan, coba ibu-ibu ingat-ingat. Mungkin ada kata-kata yang pernah menyakiti hati ibundanya yang tanpa sengaja. Oleh karenanya termasuk ibu-ibunya nanti ketika pulang, ketika ibunya masih ada, sujudlah, sungkemlah, ciumlah tangan ibunya, minta doanya direstui. Amin Allahumma. Kalau ibu-ibu kita jauh di Ribu Bujang, miss call, video call atau WA, minta restunya. Kalau ibu-ibu kita sudah tiada, doakan ibu agar kuburnya itu menjadi lapang, menjadi terang, menjadi luas, menjadi taman dari taman-taman surga. Amin Allahumma. Sudah ya, Masya Allah, sudah selesai jam 11:04. Izin yang untuk bunda-bunda berarti belum. Insya Allah
Mudah-mudahan ini yang sedikit ini benar-benar menjadikan kita berkah semuanya, lembaganya berkah, murid-muridnya berkah, keluarga kita berkah, kemudian kita menjadi keluarga-keluarga yang sakinah sepanjang waktu, sa'idun fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Saya mau baca pantun, kita sholawatan sekali lagi. Ini pantun yang pertama, ini bahasa Perancis, mohon nanti diterjemahkan nih Ustaz Mualiman. Apa pantunnya? Gere sepat dicampur bakwan, sebelah seprapat pancen wis awan. Allah Allah Allah, yuk bareng-bareng yuk. Gere sepat dicampur bakwan, sebelah seprapat pancen wis awan. Allah Allah Allah. Beli tekwan dicampur kangkung, kandeng wis awan ngajine rampung. Beli tekwan dicampur kangkung, kandeng wis awan ngajine rampung. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih perhatian Anda. Allah Allah Allah. Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih perhatian Anda. Allah Allah Allah. Sego kupat kecemplung santen, sedaya lepat nyuwun ngapunten. Sego kupat kecemplung santen, sedaya lepat nyuwun ngapunten. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Terakhir, ana sepur dawa gerbonge, sadurunge kundur jolali dungane. Allah Allah Allah. Ana sepur dawa gerbonge, sadurunge kundur jolali dungane. Sego liwet kerih lawuhe, muga slamet donya akhirate. Sego liwet kerih lawuhe, muga slamet donya akhirate. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Selamat untuk anak-anakku, santriwan, santriwati, mutiara hati yang telah diwisuda hari ini. Semoga keberkahan berada dalam kalian semuanya. Amin Allahumma amin. Ya ayah bunda, mohon maaf keterbatasan waktu sehingga tidak bisa banyak yang disampaikan. Semoga ini benar-benar menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.